Kami persilakan untuk hambanya, Bapak Pastor Julius Lonto, untuk membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Shalom. Apakah suara saya bisa jelas terdengar? Bisa kasih jempol untuk ya. Ya puji Tuhan, terima kasih buat satu kesempatan yang luar biasa pagi hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita, seperti pujian katakan tadi, bahwa Yesus memegang tangan dan hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita, karena kita di bawah Tuhan menjadi orang-orang yang menang. Bahkan Rasul Paulus berkata bahwa kita dijadikan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang lebih daripada menang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bersyukur pagi hari ini karena kita bisa berkumpul meski hanya melalui virtual Zoom, tetapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan tetap sama. Amin. Hadirat Tuhan seperti sebagaimana kita berkumpul face to face satu dengan yang lain, berdekatan, saling memandang. Demikian juga hari ini lewat virtual, hadirat Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat itu hadir dalam setiap kehidupan kita secara pribadi. Bahkan boleh saya katakan di dalam rumah kita. Haleluya. Jadi tabut perjanjian Tuhan, tiang awan, tiang api, sekarang sedang berada di rumah Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Lambaikan tangan kita semua dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berharap, saya percaya akan memberkati setiap kehidupan kita secara pribadi ataupun keluarga, dan pastinya akan berdampak kepada seluruh aspek kehidupan kita. Haleluya. Pagi hari ini saya akan membahas satu tema kebenaran firman Tuhan tentang terbebas dari tekanan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tema hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul terbebas dari tekanan. Tadi waktu firman Tuhan dinaikkan oleh worship leader, Yesus memegang dengan tangan kanan, Yesus memberiku kemenangan. Wah, haleluya, ini menjadi satu jaminan untuk setiap kehidupan kita bahwa apapun situasi dan kondisi kehidupan kita hari ini, besok, dan entah sampai kapan kita ada di dalam dunia ini, firman Tuhan tadi melalui pujian sudah meneguhkan, mengawali satu statement atau landasan pemberitaan firman Tuhan bahwa jikalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan jadi orang-orang yang menang. Amin. Jikalau Tuhan, hadirat Tuhan, kehendak Tuhan, bahkan perkenanan Tuhan ada atas setiap kehidupan kita, maka apapun yang ada di sekeliling kita, bahkan yang ada di dalam diri kita sekalipun, itu tidak akan bisa membawa setiap kehidupan kita jauh daripada kasih karunia Tuhan. Nah, pagi hari ini saya rindu membagikan satu kebenaran tentang kita harus terbebas dari tekanan, Bapak Ibu. Ya, mungkin sepintas tema firman Tuhan hari ini sepertinya atau seakan-akan bukan hal yang rohani, Bapak Ibu ya. Karena ini berbicara tekanan. Ini apalagi ini ya. Tapi saya berdoa pagi hari ini secara perlahan-lahan kita akan sedikit mempelajari ya, apa itu tekanan, sejauh mana tekanan ada dalam kehidupan kita itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengakui itu sedikit mempengaruhi, bahkan sangat mempengaruhi kehidupan kerohanian kita di saat kita mengikuti Tuhan ya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Mari kita baca Bapak Ibu Saudaraku.
1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Haleluya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara kepada kita bahwa apapun proses hidup, ya, pencobaan atau mungkin didefinisikan secara sederhana, proses hidup yang kita alami hari-hari ini itu adalah satu proses hidup atau pencobaan yang biasa yang tidak pernah melampaui kekuatan kita, kata firman Tuhan. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini apalagi di masa-masa pandemi ini, segala sesuatu dikatakan semakin sulit. Segala sesuatu, semua orang, kita pun mengakui segala sesuatunya drastis berubah. Sesuatu yang mudah menjadi sulit, mau keluar kota seakan-akan dipersulit, harus ada kelengkapan ini, kelengkapan itu, harus ada persyaratan ini, persyaratan itu. Semuanya sulit. Dalam sisi ekonomi sulit, ya. Dalam pergaulan itu sulit, ya. Bahkan pernah saya katakan, di dalam masa pandemi ini kita diajar oleh Tuhan, ya, secara tidak langsung bagaimana arti kebersamaan, saudara. Karena kita sudah merasa ternyata yang disebut menjaga jarak itu tidak nyaman, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, jadi setelah masa Covid, saudara, bangun hubungan yang baik seorang akan yang lain lebih erat lagi, lebih hangat lagi. Karena di masa Covid ini kita belajar mau salaman nggak boleh, mau seperti biasanya bertemu cipika-cipiku nggak boleh, saudaraku, ya. Kita diajar untuk bagaimana pentingnya saudara seiman seorang yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hal yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan sedikit belajar tentang apa hubungannya tekanan dengan perjalanan kehidupan kerohanian kita. Bahkan saya katakan bagi seluruh aspek kehidupan kita. Apa hubungannya? Ada sekuat apakah pengaruh tekanan kepada kehidupan kita? Kalau kita belajar lebih dalam lagi, arti atau definisi tekanan adalah suatu hal yang terus-menerus menindih dan menyudutkan, ya. Sesuatu hal yang terus-menerus menindih dan menyudutkan kehidupan kita. Bahkan secara pribadi, psikologis kita pun itu akan ditindih, disudutkan, saudara, ya. Jadi kalau kita berbicara tekanan, saya percaya bahwa setiap orang memiliki tekanan masing-masing dalam kehidupannya. Setiap pribadi memiliki proses tekanan masing-masing dalam kehidupannya, ya. Karena kalau kita berbicara tekanan, tadi saya katakan tekanan ini adalah sesuatu hal yang terus-menerus menindih, menyudutkan psikologis hidup kita, bahkan seluruh aspek kehidupan kita. Mungkin kalau kita korelasikan hari-hari ini, di masa pandemi ini, setiap orang mengalami satu tekanan yang mungkin hampir sama, yaitu tekanan bersosial. Kita yang kebanyakan lebih cenderung memiliki jiwa sosial, berjalan-jalan, bertemu keluarga, ya, ramah terhadap seorang yang lain. Karena kebiasaan habit itu sering kita lakukan, dan hari-hari ini itu terbatasi. Jiwa kita, psikologis kita merasa ada satu tekanan, ada satu penghalang
sehingga kita merasa bahkan hampir-hampir kehilangan damai sejahtera, saudaraku ya. Seberapa banyak waktu awal-awal yang lalu orang-orang bisa saja tersinggung hanya karena kita tidak memberikan salam tangan, kita berjabat tangan maksud saya. Banyak orang tersinggung karena kita jarang mendatangi rumahnya lagi, saudara. Itu secara pribadi dalam kehidupan kita menjadi tekanan, ya. Jadi sebuah perenungan yang membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, mungkin ditarik lebih spesifik lagi, setiap orang memiliki tekanan, dan tekanan-tekanan ini adalah sebuah masalah pribadi juga. Mungkin dalam masa COVID ini, bagi bapak-bapak yang hidup sebagai kepala keluarga, dengan keadaan sekarang ini kita sedang mengalami masa-masa sulit. Ekonomi tidak semulus, tidak selancar beberapa waktu yang lalu, saudara ya. Nah, mungkin kita sebagai seorang yang muda, orang muda maksud saya, dia punya tekanan yang lain juga, saudaraku. Berpikir bagaimana tentang studinya, tentang masa depannya, kerinduan kuliahnya mau kemana. Menjadi tekanan juga di dalam psikologis kehidupannya. Belum lagi, masalah jodoh, ini belum dapat-dapat, kan seperti itu, saudara. Jadi tekanan lagi, saudara ya. Mungkin bagi yang pekerja yang berapa waktu lalu mudah untuk bertransaksi, berjual beli, ya, membangun relasi seorang yang lain, hari-hari ini juga terbatasi. Sedangkan tuntutan kehidupan, ya, tuntutan pengeluaran tiap bulannya tidak berubah, continue, saudaraku. Tetap dihubungi oleh pihak bank, ya. Tetap dihubungi oleh pihak finance. Sudah mau jatuh tempo, Pak, sudah mau jatuh tempo, Bu, ya, kapan pembayarannya? Nah, menjadi tekanan tersendiri lagi untuk setiap kehidupan kita, ya. Demikian juga mungkin bagi setiap kita yang memiliki hati melayani, atau kami sebagai hamba-hamba Tuhan, para pastor dimanapun berada, ya, kami di Palangkaraya. Saya lihat juga hari ini ada yang dari Guntok dan dari Kasongan juga ada, dan dari mana-mana yang bisa bergabung. Kami juga secara hati dan psikologis sebagai pelayan Tuhan di masa-masa ini, tekanan hidup begitu berat, saudaraku. Kami yang rindu mendatangi umat, saudaraku, ada umat yang, Pak, jangan dulu ke rumah, Pak, kami lagi prokes, Pak, ya. Kadang ada juga jemaat yang sakit, kami mau mendatangi, jangan, Pak, saya lagi sakit. Jadi semuanya itu menjadi masalah dalam kehidupan kita hari-hari ini. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak hanya berbicara dalam konteks masa pandemi ini, tetapi lebih luas kepada seluruh aspek waktu hidup kita. Baik sebelum pandemi ataupun di saat pandemi ini, ataupun berbicara di masa yang akan datang. Jadi gambaran yang saya sampaikan tadi adalah satu sikon hidup kita, di mana setiap kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya tekanan hidup kita. Tekanan psikologis kita dan seluruh aspek kehidupan kita. Setiap kita, dari yang muda sampai yang tua, kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya tekanan hidup, saudara ya. Apalagi mungkin kalau kita tarik mundur lagi sedikit saja sebagai ilustrasi, yang hari-hari sedang mengalami sakit, saudara Mas. Saya percaya di jemaat kita, dimanapun kita berada, juga ada yang mengalami terpapar COVID-19 ini, saudaraku. Ini juga menjadi satu tekanan secara psikologis kita. Waduh, saya sakit. Dengar berita, waduh, COVID semakin merajalela, keluarga saya COVID. Ini pun menjadi tekanan dalam setiap kehidupan kita. Dan ini tidak bisa kita hindari. Makanya saya katakan bahwa tekanan dalam kehidupan kita, yang adalah proses hidup yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, tidak bisa kita hindari, tetapi harus kita hadapi dan harus kita tuntaskan. Katakan amin, saudara. Amin, saudara. Bisa lambaikan tangan, saudaraku. Haleluya.
Oke, haleluya. Tetapi kabar baiknya adalah sebesar apapun tekanan, sesulit apapun tekanan hidup yang sedang hari-hari ini ada dalam kehidupan kita ataupun akan datang di hadapan kita, pegang janji firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa di saat tangan Tuhan memegang tangan kita, di saat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang-orang yang menang. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita akan menjadi orang-orang yang menang. Sebab itu saya ajak kita untuk lebih lanjut lagi untuk melihat apa maksud Tuhan di balik tekanan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan bahwa tekanan tidak bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi dan kita harus tuntaskan. Amin, saudaraku. Ya. Karena kalau berbicara tekanan itu berbicara seperti sikon kita mau mendaki sebuah atau suatu gunung, saudaraku. Jadi perjalanan kehidupan kita dalam menghadapi tekanan-tekanan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, ini bagaikan kita sedang melakukan perjalanan mendaki gunung yang tinggi, saudaraku. Di saat kita mendaki gunung yang tinggi ini ada satu masalah-masalah yang akan datang dari diri kita sendiri atau mungkin dari alam sekitar kita. Mungkin kita merasa capek, merasa lelah, merasa tidak sanggup, ada ketakutan untuk jatuh, ya, ada ketakutan untuk tergelincir, ada ketakutan untuk dehidrasi, ya, seperti menjalani gunung. Tetapi kita diperhadapkan dengan satu pilihan. Apakah dalam perjalanan mendaki gunung ini saya akan melanjutkan perjalanan ini sampai ke puncak atau saya berhenti? Itu adalah pilihan Bapak Ibu Saudaraku. Jikalau kita melakukan perjalanan mendaki gunung, kita berhenti, ya berarti kita tidak sampai puncak. Nah, tetapi kalau kita terus melanjutkan perjalanan ini, ya saudaraku, kita akan sampai kepada puncak kelegaan itu. Kita akan melihat keindahan-keindahan itu. Kita akan mengalami keindahan-keindahan itu, ya saudaraku. Kita percaya dan saya terlalu yakin. Dan firman Tuhan berkata bahwa di balik proses hidup, di balik tekanan hidup yang kita hadapi, yang dimana kita akan menang dari semuanya itu, ada maksud Tuhan yang tergenapi. Amin. Ada janji-janji Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Karena kalau berbicara tekanan, dimanapun kita akan menemukan yang namanya tekanan kehidupan. Saya mungkin hampir sebulan ini dibawa Tuhan dalam satu perenungan tentang proses hidup. Mungkin saya spesifikkan tentang tekanan, saudara. Ya. Karena kalau kita berbicara tekanan, sebenarnya apa dan siapa saja yang bisa menekan kehidupan kita. Sekali saya katakan, apa dan siapa saja yang bisa menekan kehidupan kita, saudara. Ini menjadi evaluasi untuk kehidupan kita bersama. Terkadang tekanan atau yang menekan kehidupan kita itu bukan orang yang jauh, saudara, tetapi keluarga kita sendiri. Ya, terkadang tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupan kita itu bukan dari orang yang jauh atau situasi dan kondisi yang jauh dari kehidupan kita, tapi dari keluarga kita sendiri, keluarga daging kita. Mungkin ayah, mungkin ibu, mungkin istri, mungkin suami, ya, mungkin anak-anak. Itu akan menghasilkan tekanan-tekanan. Mungkin ya, seorang anak dia punya cita-cita yang lain, tetapi orang tua juga punya pandangan yang lain tentang cita-cita anaknya. Akhirnya anak-anaknya mau menjadi sarjana hukum, orang tua menekan anaknya harus jadi pendeta. Mungkin seperti itu, saudara ya. Anaknya mau jadi arsitek, kuliah teknik arsitektur, orang tuanya bilang tidak, kamu teknik mesin saja. Pak, dipaksa, dituntut, saudara. Ini tekanan di dalam keluarga. Mungkin dalam masa-masa sulit, ya ada
beberapa keluarga yang menelpon saya, sharing kepada saya, aduh Pak, saya hari-hari ini sedang mengalami satu tekanan yang berat dalam kehidupan saya. Dahulunya ekonominya saya baik, tapi hari-hari ini istri saya sudah mulai ngomel. Kenapa? Karena pengeluaran tiap bulan tetap bahkan semakin naik, tapi pendapatan ini semakin turun. Aduh, saya sudah habis daya, habis cara berpikir bagaimana, sedangkan situasi dan kondisi hari-hari ini tidak memungkinkan. Nah, saya katakan tadi, tekanan sering saja terjadi melalui orang yang terdekat kita, keluarga kita. Itu mungkin sedikit studi kasus, ya, masalah-masalah kecil di dalam keluarga. Tetapi begitu banyak orang hanya karena masalah keluarga, kehidupan pribadinya, kerohaniannya akhirnya terganggu karena tekanan hidup, saudara ya, yang dialami. Belum lagi ada masalah tentang anak, saudara ya. Wah, akhirnya keluarga dekat mulai berkata, waduh, bagaimana kamu mengurus anak, gak becus gitu ya, saudara. Masalah, tekanan psikologis, kejiwaan kita tertekan. Kehidupan rohani kita akhirnya kita bertanya-tanya juga, Tuhan, ada apa ini? Kenapa? Tetapi itulah proses hidup yang harus kita alami. Saya katakan tadi, tekanan tidak bisa dihindari, tetapi tekanan harus dihadapi dan dituntas. Haleluya. Masih bersama saya, saudaraku ya. Dan yang kedua, apa dan siapa saja yang bisa menekan kehidupan kita? Yang pertama tadi keluarga, yang kedua komunitas. Komunitas juga bisa mengadakan tekanan-tekanan dalam kehidupan kita ya. Dalam komunitas, karena begitu banyak orang, begitu banyak pola pikir, kita juga dituntut dengan berbagai macam hal, saudara. Nah, dan yang ketiga, yang bisa menekan hidup kita adalah diri kita sendiri. Siapa, saudara? Diri kita sendiri. Karena sesuatu yang dilihat, karena sesuatu yang dirasa, sesuatu yang didengar, akhirnya kita mengolah semuanya itu. Kalau kita tidak melihat dari standar firman Tuhan, bagaimana kita mengatasi masalah, bagaimana kita menghadapi tekanan hidup, akhirnya diri kita mengintimidasi hidup kita sendiri. Akhirnya kita berkata, wah, memang saya nggak bisa. Ya, memang saya nggak becus. Ya, memang saya nggak baik. Ya, memang saya tidak bisa diharapkan. Jadi akan ada satu penekanan yang lahir dari diri kita sendiri, saudaraku ya, yang dikerjakan, yang seharusnya tidak perlu ada. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, saya rindu hari ini kita semakin merenungkan kehidupan kita ya. Apakah kita hari-hari ini sedang mengatasi tekanan-tekanan kehidupan ini seperti apa yang firman Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, atau dengan cara-cara yang lain, saudara. Karena masalah hidup yang datang dalam kehidupan kita ini, jikalau kita atasi dengan petunjuk firman Tuhan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, pasti segala sesuatunya, memang masalah hidup, tekanan hidup itu sangat berat. Kita harus akui, di titik-titik tertentu, tekanan hidup, masalah hidup itu sangat berat. Hampir-hampir tidak bisa kita lalui dan kita hadapi. Tetapi kita melihat dengan mata iman kita. Kita belajar dari pengalaman hidup masa lalu kita bersama-sama dengan Tuhan. Jikalau Tuhan di masa lalu sanggup menolong hidup kita, hari ini pun, besok Tuhan bisa menolong hidup kita. Ada amin, saudaraku? Haleluya. Besar apapun tekanan itu. Nah, saudaraku, dan yang terakhir yang menekan kehidupan kita adalah situasi dan kondisi. Yang pertama tadi keluarga, yang kedua komunitas, yang ketiga adalah diri kita sendiri, dan yang keempat, yang terakhir adalah sikon, ya, situasi dan kondisi kita. Kita harus jujur mengakui, kita semua bukanlah manusia super power, saudara. Terkadang dan sering, bahkan sempat, saya katakan begitu ya,
tekanan membuat hidup kita ya merasa tidak berdaya, ya, merasa tidak berarti, ya. Sebagai orang yang diandalkan, kita merasa tidak diandalkan. Akhirnya kita menganggap diri kita tidak berarti. Bahkan di dalam proses kejadian-kejadian hidup kita, kita sering dikecewakan dan akhirnya kita merasa kecewa, merasa tersandung. Bahkan begitu banyak orang-orang yang kita lihat di dalam perjalanan iman Kristen. Mereka bukan hanya kecewa, tersandung, tetapi mereka jatuh kembali ke tempat yang tidak seharusnya. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa sebenarnya atau apa yang seharusnya saudara kita miliki di dalam pikiran kita di saat kita menghadapi atau mengalami tekanan atau proses hidup? Ini yang menjadi pertanyaan kan saudaraku. Karena apa sih bedanya saya sebagai anak Tuhan dengan orang yang bukan anak Tuhan? Sama-sama mengalami masalah, sama-sama mengalami tekanan hidup, ya kan? Bahkan di dalam masa pandemi ini, orang kekurangan job kerja, kita juga di antara kita juga bisa mengalami kekurangan pekerjaan, mengalami kekurangan ekonomi. Terus apa sih sebenarnya saudaraku perbedaannya saudara antara kita yang sebagai anak Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Nah, sebab itu hal yang harus kita pikirkan, yang kita renungkan, yang harus ada dalam kehidupan kita adalah ada dua hal saudara, dua hal. Ada saya catat di sini saudara, bahwa Allah membutuhkan alat dan sarana saudara untuk memproses kehidupan kita. Allah membutuhkan alat dan sarana untuk memproses kehidupan kita dan iman kita untuk menjadi sama serupa dengan Dia dan untuk menggenapi apapun yang Dia janjikan dalam kehidupan kita. Makanya saya ingat ayat firman Tuhan yang sering kita dengar, bahkan mungkin ya saudaraku kalau saya tidak salah ingat dalam setiap pemberitaan firman Tuhan saya sering sampaikan di dalam kitab Perjanjian Baru dalam Roma pasal 8 ayat 28. Di situ dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya saudara, bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Pertanyaannya hari ini, apakah saya dan saudara mengasihi Tuhan? Halo saudaraku, pertanyaan saya saat ini, apakah saya dan saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan? Bisa lambaikan tangan yang mengasihi Tuhan dari rumah? Haleluya, puji Tuhan. Berarti kita berhak menerima janji-janji Tuhan dan rancangan kebaikan Tuhan. Amin. Amin ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya dan yang menjadi perenungan kita hari ini adalah Tuhan butuh cara untuk menggenapinya. Dan Tuhan butuh sarana untuk melangsungkan karyanya dalam kehidupan kita, saudara. Apakah Allah Tuhan? Pertanyaannya begitu saudara. Apakah Allah Tuhan dan apakah sarana untuk yang baik yang merupakan rancangan dan janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita? Alat dan sarana Tuhan adalah hidup kita saat ini. Amin. Alat Tuhan untuk mempersiapkan kita memperoleh jalan, ya, atau alat Tuhan untuk membawa kita masuk di dalam perjanjian Tuhan yang indah, yang besar, yang luar biasa. Itu adalah masalah hidup kita, saudara. Proses hidup kita, tekanan-tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah alat Tuhan untuk kita mencapai dan menggenapi, memperoleh janji Tuhan. Kalau berbicara sarana, hidup kita adalah sarana proses Tuhan. Amin, saudara.
hidup kita adalah sarana proses Tuhan. Jadi jikalau hari-hari ini kita mengalami masalah, tekanan hidup, apapun bentuknya, apapun jenisnya, seberapa besar pun ukurannya, kalau itu bisa diukur, saudara, katakan dalam diri kita, terima kasih Tuhan. Tuhan memakai alat masalah hidup ini untuk aku masuk di dalam janji-janji Tuhan. Amen. Jikalau hidup kita sedang ada dalam satu kondisi yang tidak nyaman hari-hari ini, bahkan mungkin besok hari atau kapanpun, saudara, katakan, Tuhan, mampukan saya untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk saya masuk dalam perjanjian Tuhan. Amin, saudara. Karena firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Allah butuh alat dan sarana, saudara, ya. Mungkin seperti seorang atlet renang, saudara. Seorang atlet renang, dia tidak hanya membutuhkan seorang pelatih. Benar ya? Seorang atlet renang, untuk dia menjadi seorang atlet yang profesional, dia tidak hanya membutuhkan niat. Ya, sama seperti hidup kita. Kita punya kerinduan dan cinta kepada Tuhan, tetapi Tuhan butuh alat dan sarana untuk memproses hidup kita. Seorang atlet yang profesional, dia selain punya keinginan, cita-cita, dia harus punya pelatih, ya. Dia harus punya alat yang mendukung pelatihannya dan sarananya mungkin kolam renang gitu ya, saudara. Tidak mungkin seorang perenang yang handal dia akan menjadi perenang yang luar biasa jika dia tidak pernah dilatih lewat alat-alat pendukung dan sarana-sarananya. Itu yang hari-hari ini perlu kita renungkan, saudara. Mungkin hari ini sepintas saya katakan begini. Ada orang berkata, Tuhan, saya menjadi orang yang sabar. Ya kan, saudara? Saya ingin jadi orang yang sabar. Saudara, itu doa kita, amin. Ini satu contoh saja. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang sabar? Bagaimana Tuhan membentuk dan mengubahkan kita menjadi pribadi yang sabar? Tuhan akan menghadirkan orang-orang atau situasi dan kondisi yang menantang kesabaran kita. Oh, ini saya mau sabar atau marah-marah lagi. Nah, jadi contoh simpelnya seperti itu, saudara. Ya. Nah, jadi puji nama Tuhan, saudaraku. Sebenarnya hari ini saya akan sedikit membagikan tentang sedikit makna pencobaan dalam bahasa asli Alkitab. Saudara, ada 2 makna. Tapi karena mengingat waktu yang singkat, saya akan masuk saja kepada Matius pasal 11 ayat yang ke-28, saudara. Saya persingkat apa yang saya sampaikan hari ini. Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, ayat 29, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 11 ayat 28 dan seterusnya tadi, bahwa marilah kepadaku semua yang berbeban berat, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Perhatikan kata kuk, pikulah kuk yang kupasang, saudara. Kuk itu berbicara tekanan, saudara, ya. Kuk itu berbicara apa? Tekanan. Tadi kan kita kalau berbicara definisi tekanan adalah sesuatu hal yang terus-menerus menindih, ya, atau menyudutkan kehidupan kita. Nah, jadi ada satu cerita dalam firman Tuhan, dalam kebenaran firman Matius pasal 11 ayat yang 28 ini dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan firman Tuhan katakan,
Pikulah kuk yang kupasang. Saudaraku, perhatikan kata kuk. Kata kuk dalam Matius pasal 11 ini adalah beban. Beban. Kuk itu adalah sebuah beban di pundak. Di pundak. Itu berbicara beban. Ya. Dan itu adalah tekanan yang menekan. Sekarang apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita? Apa yang menekan kehidupan kita? Kita lanjut, ayat itu berkata bahwa marilah kepadaku. Ini ada ajakan Tuhan, saudaraku. Marilah kepadaku. Itu ajakan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua adalah kata atau kalimat lemah lembut dan rendah hati, saudara. Pikulah kuk yang kupasang, ya saudaraku. Jadi beban, tekanan hidup tidak bisa kita tolak. Saya katakan tadi, karena Yesus juga berkata, mendefinisikan hidup kita seakan-akan kita ini memikul kuk, ya saudara. Pikulah kuk yang kupasang. Tuhan tidak berkata lepaskan kuk, ya, tidak. Tekanan proses hidup yang kita alami, Tuhan katakan pikulah kuk yang kupasang, saudara ya. Dan kalimat marilah kepadaku semua yang letih lesu, dan kalimat yang berikutnya dikatakan belajarlah kepadaku, kata firman Tuhan, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, ada dua hal yang saya dapatkan dalam firman Tuhan ini. Bagi orang yang tidak mampu, saudara, memikul kuk hidupnya dan tidak mampu bertahan di dalam tekanan hidupnya, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa bagi orang yang tidak mampu bertahan dalam tekanan atau memikul kuk masalah hidupnya, Yesus hadir sebagai penolong. Amin, saudara. Amin, saudara ya. Yesus yang pertama mengajarkan kita bahwa dia hadir sebagai penolong. Yang kedua bahwa belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, kata firman Tuhan. Nah, ayat ini yang kedua mengajarkan kepada kita, kalau kita lihat garis besar ayat ini, sedang mengajarkan bagi setiap kita yang bisa bertahan dalam tekanan. Mungkin ini berbicara kemampuan, kapasitas rohani kita ya, dalam titik-titik tertentu. Yesus hadir sebagai pelatih. Yesus hadir melatih hidup kita agar kita semakin mampu menanggung satu beban yang seharusnya sudah Tuhan lihat kita mampu untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Ya, mungkin yang sering Pak Robin sampaikan beberapa waktu ini itu berbicara salib hidup kita, saudara. Bagi setiap kita yang tidak mampu memikul beban ini, Yesus hadir menawarkan diri. Ya. Marilah kepadaku. Dia mau menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kalau ada masalah hidup yang datang, tidak ada pilihan lain. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, jikalau kita mampu menjalani kehidupan kita ini, kita juga tidak boleh menyombongkan diri, membesarkan dada kita, tidak. Karena ada proses kuk yang baru, yang lain yang Tuhan mau percayakan untuk kehidupan kita. Ada salib kita lagi, salib yang baru yang Tuhan berikan, saudara. Seperti yang sering disampaikan Pak Robin ya. Saya sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu pernah mengikuti olahraga nge-gym, saudara. Apa ya kalau orang bilang fitness ya. Saya melihat bagi orang-orang yang baru ikut fitness, dan saya mengalami waktu itu, pelatih personal trainer itu dia hadir untuk membantu, saudara ya. Jika ada mengangkat beban karena kita baru tidak mampu, pelatih itu datang membantu kita untuk kita bisa mengangkat beban perlahan-lahan sambil dia memegang barbel itu, saudara. Sampai kita bisa mengangkat tekanan sesuai dengan kapasitas kita. Nah, tetapi bagi orang yang sudah bisa di dalam olahraga fitness gym itu, dia tidak hadir lagi sebagai
orang yang menolong, tidak saudara. Tapi dia menjadi pelatih yang mengarahkan supaya saya bisa mengangkat beban yang lebih besar lagi, supaya semakin lebih kuat lagi saudara. Jadi Kristus Tuhan kita itu adalah pribadi yang luar biasa. Dia bisa hadir sebagai pribadi yang menolong hidup kita di saat kita tidak mampu mengalami atau menghadapi tekanan hidup, masalah hidup kita. Tetapi di sisi yang lain, Yesus Tuhan kita itu hadir sebagai pribadi yang terus melatih kehidupan kerohanian kita agar kita semakin dewasa, otot-otot rohani kita semakin kuat saudara. Amin. Nah, jadi hari-hari ini kita harus menyadari bahwa hidup kita tidak bisa lepas dari Tuhan, tidak bisa lepas dari kasih karunia Tuhan saudara. Jadi marilah kita belajar merenungkan apakah yang menjadi maksud Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Masalah hidup, proses hidup yang datang dari dalam diri kita, dari orang sekitar kita, dari kehidupan bersosial kita, tempat kita bekerja. Mari kita belajar untuk menyisihkan waktu kita untuk merenungkan apakah sebenarnya maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan membawa setiap kehidupan kita untuk semakin kuat secara rohani. Amin. Semakin kuat otot-otot rohani kita. Seperti seorang pelatih fitness tadi saudaraku. Jikalau saya semakin kuat mengangkat, sudah bisa, dia akan membantu melatih saya untuk bisa mengangkat beban yang lebih kuat. Oh, bukan berarti Tuhan mau setiap hari meletakkan beban hidup, tekanan hidup dalam kehidupan kita. Tidak saudara. Bukan itu yang saya maksudkan. Kita lebih fokus kepada tujuan rancangan kebaikan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Jikalau hari ini kita mengalami perkara-perkara yang sulit untuk kita mengerti secara logika manusia kita, belajarlah untuk menyisihkan waktu, datang ke hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan, apa maksud Tuhan di balik setiap masalah dan tekanan hidup yang saya alami? Saya percaya, jikalau maksud Tuhan sudah tersampaikan, jikalau kehendak Tuhan sudah terlaksana dalam kehidupan kita melalui peristiwa-peristiwa itu, maka kemenangan akan jadi bagian kita. Amin. Kemenangan akan jadi bagian setiap kehidupan kita. Saya percaya kita semua diberkati. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih jikalau pagi menjelang siang hari ini Tuhan hadir bersama-sama dalam setiap kehidupan kami. Lewat setiap apapun yang dapat kami dengar, yang dapat kami renungkan bersama pagi hari ini lewat sharing firman Tuhan kami, Tuhan biarlah semuanya akan mengarahkan kehidupan kami kepada rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera Tuhan. Sehingga setiap peristiwa yang datang kami bisa membawa hidup kami untuk kami datang mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kuatkan, teguhkan, mampukan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Jikalau kami hari ini mengalami tekanan-tekanan kehidupan yang sulit kami tanggung, biarlah kami seperti Firman berkata, kami menerima tawaran, kami mau datang kepada Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami. Kami datang kepada Tuhan lewat kerendahan hati kami, mengakui ketidakmampuan kami, meminta pertolongan Tuhan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru, kami menjadi pribadi yang menang. Jikalau hari-hari ini begitu banyak perkara-perkara dalam kehidupan kami yang kami alami, namun kami merasa masih mampu kami pikul bersama Tuhan di dalam hari-hari ini. Tuhan ajar kami untuk lebih lagi, untuk kami bisa melihat maksud di balik rancangan Tuhan juga. Tuhan, terima kasih, berkati setiap umat-umat-Mu yang mengalami hari-hari ini masalah tekanan hidup. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini ada satu kekuatan yang baru mengalir di dalam iman, di dalam roh setiap umat-umat-Mu, agar impartasi kekuatan kebenaran firman-Mu menjadi kehidupan yang membawa satu perubahan dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Demikian pembahasan topik firman Tuhan kita saat ini. Kita tetap berdoa agar Tuhan melimpahkan anugerah-Nya untuk menolong agar memampukan kita menghidupi setiap kebenaran firman yang sudah kita dengar bersama-sama tadi. Bila firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar sungguh memberkati kehidupan Anda semua, kiranya kita bisa bersama-sama untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain yang kita kasihi, orang yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin orang-orang yang jauh dari setiap kehidupan kita. Bisa melalui cara-cara yang sederhana, mungkin bisa membagikan atau men-sharekan melalui sosial media kita masing-masing, mungkin lewat Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua, dan berdoa kiranya Tuhan mempertemukan kita di hari-hari yang akan datang dengan materi tema firman Tuhan yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera.